Ini kayak usulan jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Pasti ada grandmaster di balik semua ini. Apakah ada pihak yang tidak percaya sepenuhnya kepada Prabowo, sehingga harus ada penyeimbang kekuasaan yang kuat supaya pemerintah selanjutnya tidak melenceng? Atau apakah ini cuma murni efek dari post-power syndrome? Memang dari dulu saya udah sering dengar orang-orang bilang Prabowo tidak akan bisa dikendalikan apalagi disetir. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Sejak tahun kemarin sampai sekarang, kalian merasa nggak kalau Jokowi itu sering dijadikan sebagai objek politik yang agak aneh? Misalnya, usulan masa jabatan presiden 3 periode. Lalu muncul lagi usulan penundaan pemilu. Entah siapa yang sebenarnya mengusulkan ini, tapi yang jelas, pasti ada yang merencanakan ini. Kalau tidak, sekelas menteri atau elit politik tidak mungkin berani melempar isu ini ke publik karena berpotensi meresahkan masyarakat. Dan sekarang PSI kembali mengusulkan wacana yang aneh. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai PSI, Grace Natali, mengatakan Presiden Jokowi semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik. Kata dia sih, ini usul dari Ketua Dewan Pembina Partai, supaya Jokowi dapat memimpin koalisi parpol yang punya kesamaan visi menuju Indonesia emas. Alasan wacana ini adalah Jokowi dianggap dapat mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai politik. Nggak gampang mencari orang yang bisa melakukan itu, kecuali Jokowi. Pertanyaan saya adalah kenapa banyak sekali usulan aneh yang melibatkan Jokowi? Apakah ini murni aspirasi dari partai politik pendukung? Atau jangan-jangan ini keinginan dari Jokowi sendiri, tapi tidak berani terang-terangan karena takut kontroversi? Kalau menurut Wakil Ketua Umum Golkar, usulan Jokowi jadi ketua koalisi partai politik harus mendapat persetujuan dari Prabowo. Jokowi dipersilakan kasih masukan buat pemerintahan Prabowo. Tapi posisi Jokowi dimanapun itu, entah itu formal atau informal, tergantung Prabowo sebagai presiden terpilih. Kemungkinan usulan ini adalah aspirasi dari PSI. Ini kemungkinan pertama. Kenapa? PSI itu partai kecil, ibarat anak kecil yang belum mandiri dan masih tergantung orang tua. Makanya PSI melenceng dari jalur ketika mereka memilih jalur instan dengan mengangkat Kaisang sebagai ketua umum dan memajang foto Jokowi di semua baliho. Tagline besar Jokowisme dijual ke masyarakat supaya PSI bisa mendapatkan suara yang banyak. Tapi tetap saja PSI gagal. Nama besar Jokowi dan Kaisang tidak berefek apapun. Ibarat launching produk baru, marketing besar-besaran, baliho dipasang di mana-mana, orang terkenal jadi brand ambassador, tapi hasilnya mengecewakan. Penjualan produk jauh di bawah target. Saya pun sempat heran, Jokowi bisa memberikan efek besar kepada Prabowo Gibran, tapi tidak bisa mengangkat PSI. Mungkin ini udah nasib PSI yang tetap menjadi partai kecil. Dengan hasil pemilu yang masih mengecewakan, tentu saja PSI makin panik dan makin tergantung dengan Jokowi. Sekarang, Pilpres sudah selesai. Sebentar lagi, Jokowi akan turun dari jabatannya. Waktu yang dimiliki PSI makin mepet. Mereka punya waktu sekian bulan lagi untuk mempopulerkan partainya sebelum Jokowi turun. Bisa jadi ini alasan PSI mengusulkan Jokowi jadi ketua koalisi. PSI butuh sosok yang kuat untuk dijadikan alat promosi. Meskipun PSI mendukung Prabowo Gibran, PSI kayak mau menjadikan Jokowi sebagai tokoh penting. Makanya mereka tetap mau mengusung tagline Jokowisme, meskipun nanti Jokowi lengser. Jokowi dijadikan alat marketing politik, karena kalau bukan Jokowi, siapa lagi? Numpang nama Jokowi aja PSI masih babak belur, apalagi nggak pakai nama Jokowi. Mau menumpang nama Prabowo, serba salah, nanti yang untung malah Gerindra. Itu tadi dari sisi PSI. Terus, ada yang menduga bagaimana kalau usulan itu adalah ide dari Jokowi sendiri. Kemungkinan itu tetap ada kan? Jika Jokowi menjadi ketua koalisi dan posisinya berada di atas partai politik,
Ini sama saja dengan menjadikan Jokowi seperti raja di luar kekuasaan. Dengan begitu, kita jadi penasaran tujuannya apa? Usulan ini seolah memperlihatkan Jokowi masih punya hasrat kekuasaan setelah lengser. Mau tidak mau, orang-orang jadi berpikir, posisi Jokowi sebagai ketua koalisi tujuannya supaya untuk mengoreksi atau memberikan masukan untuk pemerintah selanjutnya. Ada juga yang berpikir, jangan-jangan kekuatan ini bisa digunakan untuk menekan pemerintah selanjutnya supaya tidak melenceng dari kesepakatan yang sudah dibuat. Bahkan ada yang komentar, jangan-jangan presiden selanjutnya cuma boneka dan pengendali utama tetaplah Jokowi. Ini bisa aja terjadi sih kalau menurut saya. Misalnya, ada kebijakan di mana kedua pihak saling berseberangan. Kekuatan yang dimiliki Jokowi sebagai ketua koalisi bisa menyulitkan pemerintah. Kalau lagi akrab, semua pasti bakalan baik-baik aja. Yang dikhawatirkan adalah saat ada masalah atau konflik, koalisi ini bisa menjadi alat untuk menekan. Apalagi kalau sampai Jokowi terlalu powerful dan diberikan wewenang yang terlalu tinggi. Saya nggak tahu mana yang benar, tapi usulan ini adalah pertanda bahwa Jokowi kayak masih belum bisa move on. Jauh dari ucapan dia dulu yang pernah bilang bakal menjadi rakyat biasa setelah lengser. Memang masih terlalu dini untuk menilai semua ini, tapi saya yakin usulan seperti ini bukan spontanitas, bukan ceplas-ceplos atau kepikiran langsung ngomong. Ini kayak usulan jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Pasti ada grandmaster di balik semua ini. Apakah ada pihak yang tidak percaya sepenuhnya kepada Prabowo, sehingga harus ada penyeimbang kekuasaan yang kuat supaya pemerintah selanjutnya tidak melenceng? Atau apakah ini cuma murni efek dari post-power syndrome? Memang dari dulu saya udah sering dengar orang-orang bilang Prabowo tidak akan bisa dikendalikan apalagi disetir. Di awal-awal mungkin dia akan patuh, tapi nanti bakal jalan sendiri. Prabowo memang mengaku akan terus melanjutkan program pembangunan Jokowi. Tapi apakah ada jaminan? Kalau berubah pikiran, mereka bisa apa? Toh, Prabowo sudah jadi presiden. Semoga apa yang saya pikirkan ini tidak benar. Tapi, kalaupun nanti ini benar, ya mau gimana lagi? Suatu hari nanti, kalau terjadi drama politik saling sandera, kita hanya bisa jadi penonton sambil geleng-geleng kepala. Tidak ada yang bisa kita perbuat. Tapi memang yang paling benar adalah usulan PSI ini tidak usah didengerin. Enggak perlu ada sosok jadi ketua koalisi. Politik jadi tambah ribet. Yang artinya kalau sampai konflik, efeknya bakal lebih parah. Anggap aja PSI sedang cari panggung dan berusaha memuji Jokowi demi kepopuleran PSI. Tanpa menyeret nama Jokowi, PSI seolah bukan siapa-siapa. Tanpa Jokowi, PSI kesulitan. Anggap aja mereka sedang berusaha keras menjadikan Jokowi sosok yang kuat dan hebat untuk kepentingan partai. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.